Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk dapat mempresentasikan tugas makalah ilmu sosial budaya dasar dengan judul Konsep Dasar Sosial Budaya dan Nilai Sosial, dengan suku yang diambil yaitu suku Salmit. Oke, baik, kita masuk pada tampilan awal di atas. Ya, di atas tertulis makalah, kemudian untuk judulnya Konsep Dasar Sosial Budaya dan Nilai Sosial. Nah, suku yang diambil adalah suku Salmit. Dosen pengampu Bapak Isgar Muhammad Riki Tumoka, Esos MSI. Ya, kita masuk pada yang berikut. Disusun oleh nama Petrus Nasani Yadanfle, NIM 223 5520 293, Prodi Teknik Informatika semester 1. Yang berikut kita ikuti Universitas Muhammadiyah Sorong tahun 2023. Ya, yang berikut kata pengantar. Ya, yang berikut kata pengantar. Nah, inilah kata pengantar. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan makalah ini. Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah sosial budaya dengan judul Konsep Dasar Sosial Budaya dan Nilai Sosial. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan makalah ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Hal ini semata-mata karena keterbatasan kemampuan penyusun sendiri. Oleh karena itu, penyusun sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat positif guna bagi penulisan makalah yang lebih baik lagi di masa yang akan mendatang. Harapan penyusun, semoga penulisan makalah ini bermanfaat khususnya bagi penyusun sendiri, umumnya bagi para pembaca. Sorong 16 Oktober tahun 2023, penyusun Petrus N. Yadanfle. Yang berikut kita masuk pada kata pengantar. Ya, kata pengantar 1. Daftar isi 4. Bab 1 pendahuluan 1. Latar belakang 1. Rumusan masalah 7. Maksud dan tujuan 1. Bab 2 pembahasan 7. Bahasa 3. Sistem teknologi 3. Sistem mata pencarian hidup 3. Organisasi sosial kekerabatan 4. Sistem pengetahuan 3. Sistem religi 3. Kesenian 4. Bab 3 penutup 1. Kesimpulan 1. Saran 1. Daftar pustaka 1. Baik, kita masuk pada yang berikut, yaitu kita masuk pada bab 1. Ya, bab 1 pendahuluan 1. Latar belakang. Ya, manusia memiliki kehidupan yang sangat rumit. Mereka tidak dapat hidup sendiri. Oleh sebab itu mereka tentunya memiliki hubungan dengan segala sesuatu di dalam ruang lingkup hidupnya, baik itu hubungan dengan Sang Pencipta, sesama manusia, lingkungan sekitarnya maupun dengan makhluk lain di alam ini. Semua tanda hubungan atau aspek relasi hidup itu haruslah terpenuhi secara merata. Pastinya manusia perlu beradaptasi dengan situasi atau keadaan lingkungan hidup di sekitarnya. Karena itu merupakan tahap awal pembelajaran untuk dapat menjadi pribadi yang berkualitas. Dimulai dari pemahaman tentang norma dan nilai yang berlaku sampai kepada ilmu pengetahuan yang luas. Sosialisasi antara sesama manusia yang berwawasan akan membentuk suatu kebudayaan. Kebudayaan tersebut akan menjadi suatu bukti perkembangan hidup manusia.
Manusia merupakan salah satu dari makhluk hidup yang secara tidak langsung dipengaruhi oleh keadaan lingkungan hidup sekitarnya, baik secara tegak lurus atau genetika, tradisi, maupun horizontal atau geografik, fisik, dan sosial. Setiap manusia memiliki banyak kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan-kebutuhan tersebut didapatkan dari lingkungan. Oleh sebab itu, lingkungan memegang peranan yang penting dalam kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk hidup yang paling sempurna melebihi ciptaan Tuhan yang lain. Kita masuk pada yang berikut, yaitu rumusan masalah. Yang berikut adalah 2 rumusan masalah. Perumusan masalah yang dicoba diangkat oleh penulis makalah ini ialah: 1. Apa pengertian tentang bahasa? 2. Jelaskanlah bagaimana dengan adanya sistem teknologi. 3. Seperti apakah sistem mata pencarian hidup masyarakat? 4. Jelaskan tentang organisasi sosial kerabatan seperti apa? 5. Bagaimana dengan adanya sistem pengetahuan yang berkembang? 6. Apa pendapat kita tentang sistem religi? 7. Bagaimana menurut kita tentang kesenian? Ya, itu kita masuk pada yang ketiga adalah maksud dan tujuan. Ya, menjelaskan apa itu kebudayaan, memberikan penjelasan tentang kebudayaan yang diciptakan oleh manusia dan digunakan oleh manusia itu sendiri. Kita masuk pada yang berikut. Yang berikut adalah bab 2, pembahasan. Ya, kita masuk pembahasan yang pertama atau 1, pengertian bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi sosial yang berupa sistem simbol bunyi yang dihasilkan dari ucapan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan saran untuk berinteraksi dengan manusia lainnya di masyarakat. Bahasa dikatakan secara umum, namun secara khusus dalam setiap suku sudah tentunya terbagi masing-masing dengan memiliki bahasa dan dialek yang berbeda-beda. Setiap suku bangsa telah memiliki adat istiadat dan budaya tersendiri yang sudah ditinggalkan dari zaman dahulu oleh nenek moyang kita hingga datang pada perkembangan saat ini. Oleh dan sebab itu, kita sebagai anak asli adat jangan ada rasa gengsi terhadap bahasa daerah sendiri, karena bahasa daerah itu penting dalam kehidupan bermasyarakat pada setiap suku setempat. Untuk generasi saat ini, jangan ada rasa pesimis dan jangan ada rasa gengsi terhadap bahasa sendiri. Terus berkarya dan terus optimis untuk melestarikan budaya leluhur yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Setiap manusia itu lahir dari adat. Jika kita hidup jauh dari adat, maka sebagai manusia kita tidak layak dan tidak akan mampu hidup bertahan kokoh di bumi ini. Budaya adalah jati diri manusia. Untuk itu teruslah mengangkat dan menghidupkan budaya tersebut. Salah satunya adalah bahasa daerah sendiri yang sejati. Jika kita tidak melestarikan bahasa tersebut, maka dengan sendirinya tanpa kita sadari bahasa daerah akan pudar perlahan dan punah. Jadi secara khusus dalam suku kami, yakni suku Salmit, kami tidak terlepas dari yang namanya bahasa. Kami terus mengembangkan mulai dari anak-anak yang sudah mengerti, bahkan pada remaja, orang dewasa, baik itu perempuan maupun laki-laki. Kami sadar bahwa bahasa daerah itu penting, sebab jika kami kehilangan orang tua, maka tidak ada siapa-siapa lagi yang diharapkan kalau bukan generasi anak-anak yang asal dari suku itu yang terus melanjutkan bahasa tersebut. Kita masuk pada yang berikut, yaitu 2, sistem teknologi. Ya, sistem teknologi. Di dalam era saat ini rasanya tidaklah mungkin kita tidak mengenal apa itu internet dan aplikasi. Hampir semua orang mengenalnya, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa.
sudah banyak yang mengenal, namun yang sangat sedikit dari mereka yang mengetahui secara rinci dan pasti bagaimana internet bekerja, walaupun masih ada kekurangan dan kelemahan. Kiranya makalah ini akan dapat menjadikan suatu rujukan atau referensi bagi peningkatan penguasaan internet. Dengan hadirnya internet yang merupakan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, maka semakin mudah mengakses berbagai informasi secara internasional. Bahkan berbagai sumber informasi dari berbagai media dapat dimodifikasi melalui internet. Di samping perkembangan teknologi yang semakin modern dan canggih ini bukan hanya memberi manfaat bagi penggunanya, tapi juga menimbulkan pengaruh yang negatif bagi penggunanya. Karena sebagian internet adalah suatu kebutuhan pokok yang bisa mendasari suatu negara untuk berlomba-lomba menguasai internet. Jadi pada zaman dahulu orang-orang tua tidak menggunakan yang namanya teknologi. Ketika mereka membutuhkan sesuatu, tentunya tindakan mereka manual dan yang pastinya mereka hidup sesuai apa adanya. Kalau pada zaman sekarang, ya kita tidak perlu menjelaskan panjang lebar karena otomatis kita sendiri sudah menggunakannya. Satu contoh, ketika kita membutuhkan sesuatu pada saat ini untuk menghubungi orang lain, tentu kita menggunakan handphone. Kita bisa telepon, chat, atau VC. Tapi pada zaman dahulu, orang tua kalau memanggil seseorang yang mungkin jauh dari rumah, tentunya mereka menggunakan kulit bia atau bambu yang harus ditiup kasih bunyi bertanda bahwa ada panggilan. Kemudian biasanya orang tua memukul bandar kayu sebagai tanda memanggil seseorang yang mungkin jauh sehingga bisa merasa terpanggil untuk pulang atau kembali. Ya, kita lanjut pada yang berikut, yaitu 3 sistem mata pencarian hidup. Ya, manusia dalam kehidupannya tidak terlepas dari yang namanya budaya yang memberikan inspirasi untuk mempertahankan hidupnya. Oleh sebab itu, dalam memenuhi hidup, manusia memperbudaya gunakan sumber alam di sekitarnya. Mata pencarian yang dilakukan oleh masyarakat suku Salmit bisa disebut nelayan dan berburu di sekitar sumber daya alam. Mereka tidak terlepas dari mata pencarian sebagai nelayan, memenuhi kebutuhan hidup di air juga seperti halnya di darat. Rata-rata manusia di setiap suku dan bangsa tentu masing-masing memiliki makanan pokok sebagai makanan tradisi yang dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Terlebih khusus suku Salmit, harapan masyarakat suku Salmit, mereka hidupnya selalu mengolah hasil dari hutan alam di sekitarnya untuk menjamin, memenuhi dan menghidupkan mereka secara individu maupun kelompok. Sumber daya alam adalah titipan dari Sang Pencipta kepada nenek moyang sehingga terus ada pada generasi saat ini untuk terus menjaga, melindungi, dan melestarikan sehingga dapat memenuhi setiap kebutuhan hidup. Contohnya seperti hutan alam yang dijaga, kita boleh berkebun, melakukan tanam menanam jangka pendek seperti sayur, keladi, pisang, dan makanan tradisi yang lain. Hutan adalah tempat di mana tersimpan banyak binatang liar yang hidupnya terlindung dan makan minumnya di hutan alam sekitarnya, yang kemudian ketika masyarakat melakukan buru-memburu tentunya mendapat hasil yang memuaskan kebutuhan mereka, karena itulah mata pencarian hidupnya mereka di hutan atau di darat. Alam dan manusia saling menghidupkan. Manusia membutuhkan alam
alam pun membutuhkan manusia. Jadi alam dan manusia selalu saling menjaga, saling melindungi, bahkan saling menghidupkan. Masyarakat juga dapat melakukan tanam menanam jangka panjang, mengingat anak cucu yang tentunya datang menikmatinya. Banyak mata pencaharian hidup masyarakat suku Salmit seperti nelayan di air atau di laut pesisir pantai, di mana hasil yang mereka mendapat atau dapatkan seperti ikan, udang, dan masih banyak hasil-hasil lain yang menjadi makanan pokok masyarakat suku Salmit. Ya, kita masuk pada yang berikut, yaitu 4, ialah organisasi sosial kekerabatan. Pada umumnya setiap suku di Indonesia memiliki sistem kekerabatan yang berbeda-beda. Sistem kekerabatan merupakan bagian yang sangat penting dalam struktur sosial. Sistem kekerabatan suatu masyarakat dapat dipergunakan untuk menggambarkan struktur sosial dari masyarakat yang bersangkutan. Kekerabatan adalah bagian-bagian sosial yang terdiri dari beberapa keluarga yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan. Anggota kekerabatan terdiri atas ayah, ibu, anak, menantu, cucu, kakak, adik, paman, bibi, kakek, nenek, dan seterusnya. Hukum adat kekerabatan adalah hukum adat yang mengatur tentang bagaimana kedudukan pribadi seseorang sebagai anggota kekerabatan atau anggota kerabat. Kedudukan anak terhadap orang tua dan begitu juga sebaliknya. Hukum adat kekerabatan mengatur tentang pertalian sanak berdasarkan pertalian darah atau satu keturunan. Pertalian perkawinan. Pada umumnya keturunan mempunyai hubungan hukum yang didasarkan pada hubungan darah antara lain orang tua dengan anak-anaknya. Perkawinan merupakan hal yang keramat bagi umat manusia. Dengan adanya perkawinan maka menjadi sah untuk hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Di samping itu kehidupan bagi seorang manusia akan terasa lengkap. Begitu pula dengan masyarakat adat, jika menikah maka kemungkinan besar akan memiliki keturunan, sehingga dengan adanya keturunan maka tradisi adat dapat diturunkan ke anak-anak dan cucu-cucu masyarakat itu sendiri. Jadi dalam suku Salmit, sistem kekerabatan mereka dalam hubungan itu harus ada pembayaran yang sah dengan kain adat, karena alat pembayaran masyarakat suku Salmit adalah kain. Jadi kain itu dibayar sehingga kehidupan suami dan istri bahkan anak-anak mereka sah dalam satu keluarga tersebut. Kita masuk pada yang berikut, yaitu 5, artinya sistem pengetahuan. Ya, dalam perspektif sejarah kebudayaan, sistem pengetahuan memberikan pemahaman mengenai tingkat kecerdasan suatu masyarakat sesuai dengan konteks, ruang, dan waktu. Artinya perkembangan kebudayaan, khususnya sistem pengetahuan, ditentukan oleh masyarakat yang menjadi pendukung atau penghayat kebudayaan tersebut. Sistem pengetahuan dapat membuat manusia mempelajari budaya dari pola pikir dan perilaku, sehingga dapat menciptakan hubungan yang baik antara sesama manusia maupun antara negara. Sistem pengetahuan yang berlangsung di perkotaan sampai perdesaan telah diakui oleh masyarakat umum. Dengan adanya perkembangan ini, banyak perubahan yang membuat anak-anak asli putra daerah dapat berkompetensi berlomba-lomba untuk dapat meraih cita-citanya sebagai harapan anak dan bangsa, sehingga maju membangun, membuat perubahan sebagaimana jauh lebih berharga ke depan.
Pengetahuan juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang diakui oleh manusia, baik tentang sifat, benda, keadaan, hingga harapan-harapan. Dengan adanya perkembangan ini, semakin berkembangnya seluruh tingkat kecerdasan anak dan bangsa melalui dunia globalisasi ini. Perkembangan di era saat ini dapat meningkatkan pola pikir manusia, bahkan membawa banyak perubahan yang tak henti-hentinya dihadapi oleh masyarakat, dari orang tua, anak-anak maupun sebagai pemuda-pemudi, pelajar dan mahasiswa atau siswi, sebagaimana diserap untuk dapat membangun negara ini, lebih khusus membangun daerah yang tertinggal menjadi maju, sejahtera dan mandiri. Pada zamannya orang tua, sistem pengetahuan yang mereka miliki adalah biasanya mereka menganyam noken, menganyam tikar, membuat noken kulit kayu, membuat perahu, dan masih banyak pengetahuan yang mereka memiliki. Jadi pengetahuan yang mereka memiliki adalah pengetahuan yang bukan berasal dari pendidikan modern, namun pengetahuan yang sumbernya dari Allah melalui akal dan pikiran manusia. Jadi itulah yang menjadi sebagian dari sistem pengetahuan dalam masyarakat suku Salmit. Oke, kita masuk pada yang berikut, yaitu 6. Sistem religi. Ya, manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang diberikan akal, pikiran, dan perasaan. Dengan adanya akal, manusia bisa menciptakan suatu kebudayaan dan perbedaan yang di dalamnya menghasilkan suatu ilmu dan pengetahuan. Tapi ada kalanya pengetahuan, pemahaman, dan daya tahan fisik manusia dalam menguasai dan mengungkapkan rahasia-rahasia alam sangat terbatas. Oleh karena itu, secara bersamaan muncul keyakinan akan adanya penguasa tertinggi dari sistem alam semesta ini, yang juga mengandalkan manusia sebagai salah satu bagian alam semesta. Sehubungan dengan itu, baik secara individu maupun hidup bermasyarakat, manusia tidak dapat terlepas dari religi atau sistem kepercayaan kepada penguasa alam semesta. Suatu sistem religi dalam suatu kebudayaan selalu mempunyai ciri-ciri untuk sedapat mungkin memelihara emosi keagamaan itu di antara pengikut-pengikutnya. Dengan demikian, emosi keagamaan merupakan unsur penting dalam suatu religi, bersama dengan 3 unsur lain, yakni sistem keyakinan, sistem upacara keagamaan umat yang menganut religi. Sistem upacara keagamaan secara khusus mengandung emosi. Aspek yang menjadi perhatian khusus adalah tempat upacara keagamaan dilakukan saat-saat upacara keagamaan dijalankan. Sistem religi sangat erat sekali kaitannya dengan kehidupan manusia, bahkan semenjak manusia purba masih hidup. Oleh karena itu, religi penting dalam kehidupan manusia karena akan mewujudkan suatu keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Religi sebagai keterkaitan orang pada sesuatu yang dipandang sakral, yang berfungsi sebagai simbol masyarakat dan saling ketergantungan orang-orang dalam masyarakat yang bersangkutan. Untuk itu perlu diketahui bahwa kalau dalam budaya suku Salmit, masyarakat suku Salmit pada saat itu juga mereka percaya pada alam.
Karena pada dasarnya manusia itu lahir dari adat. Masyarakat suku Salmit dapat mempercayai alam karena makan minum mereka hidupnya dari alam. Kepercayaan mereka juga bisa pada air, daun, tali, dan masih banyak yang dapat mereka percayai. Karena ada orang-orang tua yang memiliki ilmu dalam suku Salmit. Orang tua yang memiliki ilmu disebut sebagai wofle. Orang adat terpercaya. Jadi wofle tersebut bisa sembuhkan orang yang sakit perut, sakit kepala, dan yang mengalami kesakitan yang berkaitan dengan alam. Sakit kepala bisa disembuhkan dengan daun, sakit perut bisa disembuhkan dengan air, sakit belakang bisa disembuhkan dengan tali, dan masih banyak yang tidak sempat disampaikan. Mengapa masyarakat suku Salmit mereka percaya pada alam? Karena mereka sadar bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini sudah diberkati dan dikuduskan oleh Sang Pencipta. Hanya saja kembali pada kita manusia yang menjalani hidup di bumi ini. Ya, itu kita masuk pada yang berikut adalah 7, yaitu kesenian. Kata kesenian seringkali dihubungkan dengan kebudayaan yang berkembang saat ini. Kesenian itu sendiri merupakan wujud budaya dalam kehidupan sosial kultural sehingga eksistensinya terjaga dengan baik. Karena kesenian merupakan saran untuk mengekspresikan keindahan dari jiwa manusia. Jadi kesenian itu bisa digunakan untuk menjaga norma serta adat istiadat masyarakat supaya tidak lekang oleh waktu. Maka dari itu biasanya kesenian dijadikan sebagai simbol budaya. Kesenian yang mana tariannya diiringi dengan busana dan riasan ini bisa memperlihatkan identitas budaya yang memiliki makna tersendiri. Jadi kesenian itu tidak membahas tentang pola komunikasi lisan saja, namun juga meliputi semua hal di dalamnya. Kesenian merupakan salah satu warisan budaya dan saran yang bisa dimanfaatkan untuk mengungkapkan jiwa manusia. Jadi selain dijadikan sebagai cara untuk mengekspresikan keindahan, kesenian juga mempunyai fungsi lainnya. Misalnya saja seperti mitor yang berguna untuk menentukan normal dalam mengatur sikap seseorang, dalam meneruskan adat budaya dan nilainya lebih jauh. Umumnya kesenian bisa berguna sekali untuk mempererat ikatan solidaritas, sehingga keberadaannya sangat penting. Kesenian adalah keseluruhan sistem yang berkaitan dengan proses imajinasi manusia yang kreatif kepada kelompok masyarakat umum berdasarkan kebudayaan tertentu. Kesenian itu sebagai bentuk hasil ekspresi keindahan dan kualitas semua hal yang lebih baik dari aslinya. Kesenian itu merupakan pola manusia dan biasanya berbentuk benda buatan dari manusia. Benda buatan seperti dalam suku Salmit masyarakatnya membuat gitar kayu, tifa, bambu. Maksudnya gitar kayu, tifa, kemudian bambu yang menjadi alat musik budaya tradisi. Kesenian ini bukan saja pada seni musik, tapi juga seni suara, seni tari, seni ukir, dan seni lukis. Yang berikut bab 3. Kita masuk pada
bab 3 yaitu penutup. Ya, penutup dalam arti kesimpulan. Kita masuk pada kesimpulan di sini. Ya, mohon maaf, kesimpulan. Sosial budaya merupakan, mohon maaf, iya, sosial budaya merupakan bentuk gabungan istilah sosial dan budaya. Sosial dalam arti masyarakat, budaya atau kebudayaan dalam arti sebagai semua hasil karya, rasa dan ciptaan masyarakat. Sosial budaya dalam arti luas, mencakup segala aspek kehidupan. Oleh karena itu, atas landasan pemikiran tersebut, maka pengertian sistem sosial budaya Indonesia dapat dirumuskan sebagai totalitas tata nilai, tata sosial dan tata laku manusia Indonesia yang merupakan manifestasi dari karya, ya, rasa dan cipta di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ya, kita masuk pada yang berikut, yaitu 1. Saran. Kebudayaan merupakan manifestasi dari karya manusia, maka dari itu kita harus melestarikan kebudayaan yang kita miliki. Khususnya kita rakyat Indonesia harus menjaga kebudayaan kita. Jangan sampai diambil oleh negara-negara tetangga. Yang berikut daftar pustaka. Email petrus.enoma@gmail.com. Sorong 16 Oktober tahun 2023. Konsep dasar sosial budaya dan nilai sosial. Mungkin demikian itu yang sebagai hasil presentasi saya, yang mana telah mempresentasikan makalah ilmu sosial budaya dasar. Demikian saya mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.